Lockdown. Boleh jadi, belakangan kamu sering mendengar istilah tersebut. Guna menanggulangi penyebaran virus COVID-19, negara seperti Cina, Italia, dan Spanyol berbondong-bondong menerapkan strategi itu. Setelah jumlah kasus COVID-19 melonjak di Indonesia, wacana mengenai lockdown pun mulai diperbincangkan secara serius. Lockdown adalah upaya membatasi pergerakan dari, ke, dan di dalam suatu wilayah. Aspek terpenting dari lockdown adalah pembatasan ruang gerak. Ketika suatu provinsi dikunci, seperti yang terjadi pada provinsi Lombardia di Italia beberapa pekan lalu, tak satupun orang dapat keluar maupun masuk dari provinsi tersebut kecuali ada keadaan darurat dan izin otoritas setempat. Misalkan, satu negara di lockdown, terapkan prinsip yang sama untuk seantero negeri. Dalam lingkup internal, pembatasan ruang gerak juga dilakukan. Bayangkan, semua tempat dan kegiatan di kota kamu yang umumnya dihadiri banyak orang, bubar semua. Sekolah diliburkan. Orang disuruh kerja di rumah. Tempat wisata ditutup. Pusat perbelanjaan tak buka. Pertandingan sepak bola ditangguhkan. Dan restoran tidak beroperasi. Lebih lagi, kafe tempat kamu menikmati secangkir kopi dan berfantasi tentang senja. Seperti ibu kota saat lebaran, hanya saja 1000 kali lipat lebih mencekam dari pertanyaan soal kapan kawin. Di Prancis, pemerintah menutup semua ruang publik yang dianggap tidak penting. Fasilitas umum yang boleh buka cuma toko bahan makanan, bank, transportasi umum, dan toko penjual tembakau. Tujuan wisata populer seperti Menara Eiffel, Istana Versailles, dan Museum Louvre ditutup. Sekolah diliburkan dan kegiatan apapun yang dihadiri lebih dari 100 orang dilarang. Bahkan di Paris, misa hari Minggu di gereja tidak diperbolehkan. Kondisi serupa juga terjadi di Spanyol dan Italia. Ketiga negara yang jadi magnet wisatawan itu lumpuh total. Namun, contoh lockdown paling gila-gilaan tentu terjadi di Cina. Pada 23 Januari tahun 2020, pemerintah Cina mengunci kota muasal virus COVID-19, Wuhan. Akses transportasi umum seperti bus, kereta, dan pesawat ditutup. Tak lama kemudian, lockdown juga diterapkan ke 11 kota lain di Provinsi Hubei dan mengekang lebih dari 50 juta penduduk. Di beberapa kota, teknik lockdown lebih garang lagi. Hanya 1 orang yang boleh keluar per rumah. Itu pun hanya 2 hari sekali. Tak perlu jadi ekonom atau pengamat politik jagoan untuk paham kenapa pemerintah ogah melakukan lockdown kecuali kepepet. Tidak ada kegiatan di ruang publik berarti tidak ada perputaran ekonomi, yang berarti keuangan negara ambyar. Saham anjlok, perbankan goyah, pemasukan dari perdagangan dan pariwisata terjerembab. Semisal, Jakarta mau di lockdown. Pemerintah mustahil mengabaikan fakta keras bahwa 70% perputaran ekonomi Indonesia berlangsung di Jakarta. Tentu kita masih ingat peristiwa mati listrik di Jakarta dan Jawa Barat. Belum sampai sehari listrik mati, industri merugi hingga ratusan miliar per jamnya. Risiko yang dibawa perubahan besar seperti lockdown jelas besar. Italia diprediksi bakal menghadapi resesi ekonomi sekalipun krisis COVID-19 lekas reda. Ramalan kelam serupa juga dihadapi negara-negara seperti Australia, Britania Raya, dan Spanyol. Satu-satunya alasan kenapa banyak pemerintah tetap mempertimbangkan lockdown adalah karena di atas kertas itu strategi yang ampuh. Virus menyebar dari orang ke orang. Jadi cara paling masuk akal untuk membatasinya adalah melarang orang berkumpul di ruang publik. Setelah Cina melakukan lockdown besar-besaran, pertumbuhan kasus baru melamban dengan drastis. Contohnya ya, pada bulan Februari, jumlah pasien baru COVID-19 bisa mencapai 3.000 orang per hari. Namun, pekan lalu, mereka hanya melaporkan 26 kasus baru. Tentu saja, ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Cina bisa menerapkan lockdown raksasa dengan cekatan sebab mereka negara yang otoriter. Ketika pengumuman lockdown Italia wilayah utara diumumkan, terjadi protes dan kerusuhan. Namun, lebih dari itu, banyak negara ngeri melakukan lockdown karena mereka tidak berani menanggung konsekuensi jangka pendeknya. Kamu pasti pernah mendengar argumen ini. Kalau lockdown dilakukan, gimana nasib pekerja kerah biru? Ya, suka tidak suka, gagasan tersebut ya masuk akal. Kebijakan tangan besi macam lockdown bakal paling merugikan usaha kecil menengah, serta pekerja kerah biru yang bergantung pada kehadiran langsung di lapangan.
Seorang copywriter, desainer, atau buruh kerah putih lainnya enteng-enteng saja menyuruh semua orang bekerja dari rumah. Namun, pekerja kerah biru macam sopir ojek daring, pekerja manufaktur, dan kuli bangunan tidak bisa work from home. Mereka harus hadir secara fisik setiap hari supaya dapat pemasukan. Banyak di antara mereka yang diupah secara harian. Bila dilarang, belum tentu mereka memiliki tabungan yang cukup untuk membiayai ongkos sehari-hari selama sekian bulan di lockdown. Perusahaan multinasional boleh saja mengosongkan kantor dan beroperasi dari jarak jauh. Namun, restoran mungil atau toko kelontong bisa bubar jalan bila lockdown dilaksanakan. Belum lagi pedagang asongan, warung pinggir jalan, serta gerobak dorong. Jumlah mereka tidak segelintir. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat bahwa sektor informal mendominasi lanskap pekerjaan di Indonesia. Pada tahun 2019, ada 74 juta orang bekerja di sektor informal. Semakin mantap lagi, masih banyak penduduk Indonesia yang belum terdaftar layanan BPJS Kesehatan. Per September tahun 2019, 15,19% penduduk Indonesia belum menjadi peserta BPJS. Riset dari Universitas Indonesia menyatakan bahwa 24% responden mengaku belum mendaftar BPJS karena tidak memiliki penghasilan tetap. Sederhananya, jika lockdown diterapkan secara semena-mena, puluhan juta orang Indonesia bakal kena batunya. Tentu, bukan cuma Indonesia yang dihadapi dengan dilema serupa. Bedanya, negara-negara lain punya jawaban yang lebih meyakinkan. Ambil contoh, Hong Kong. Menurut Sekretaris Finansial Paul Chan, pemerintah Hong Kong akan memberikan bantuan tunai sebanyak $10.000 Hong Kong atau setara 1.284 dolar Amerika Serikat untuk semua penduduk dewasa di Hong Kong. Pemerintah juga akan memotong pajak penghasilan untuk 2 juta orang pekerja dan memangkas pajak untuk perusahaan dan pelaku usaha. Italia juga mengumumkan jaminan sosial serta paket stimulus ekonomi yang serupa. Mereka menganggarkan 28 miliar dolar untuk mendongkrak perekonomiannya serta membantu warga yang paling terdampak krisis COVID-19. Keluarga yang memiliki anak berusia di bawah 12 tahun diberikan cuti berbayar serta voucher yang menanggung sebagian biaya pengasuhan anak. Pemerintah juga mengumumkan penghentian pembayaran hutang masyarakat ke bank, termasuk pembayaran cicilan rumah. Di Selandia Baru, pemerintah tengah merampungkan dana 12 miliar dolar yang juga termasuk subsidi gaji bagi pekerja, tunjangan tunai untuk pekerja yang cuti karena sakit atau karantina, serta perluasan layanan kesehatan. Pelaku usaha terutama usaha kecil juga akan menerima akses ke modal untuk mencegah usaha kecilnya bangkrut. Sementara di Denmark, pemerintah akan mengganti 75% gaji mayoritas pekerja yang tak dapat beraktivitas seperti biasa karena wabah COVID-19. Baru-baru ini, Singapura juga mengumumkan program dukungan lapangan kerja yang akan mensubsidi sebagian gaji pekerja selama 3 bulan. Adapun di Australia, pemerintah berencana memberikan bantuan langsung secara tunai sebanyak 750 dolar Australia kepada warga negara dengan pendapatan di bawah rata-rata. Sebelum mengunci gerbang, pemerintah kita harus terlebih dahulu menjamin hak warganya yang termiskin. Tanpa jaminan, lockdown tak hanya lalim, tetapi juga sia-sia. Kasus 2 orang supir ojek daring yang kabur dari karantina karena takut kehilangan pemasukan membuktikan bahwa bagi orang-orang paling rentan di negeri kita, kemiskinan adalah wabah yang lebih ngeri dari corona.